Ada yang 50% jawab B, sisanya itu menjawab yang C lah banyaknya gitu kan. Nah, perkara B sama C ternyata pembedanya hanya di minus atau tidak minus. Nah, kalau menentukan dia minus apa tidak minus, kalau jawabannya pasti 16 dengan per 16 ya kan teman-teman ya. Kayak gitulah hasilnya nanti. Nah, sekarang yang mau kita tentukan, gimana sih penentuan apakah memang negatif atau positif hasilnya? Satu-satu kita kerjakan. Coba kita kerjakan yang bagian bawah dulu. 8 kali 1 kurang 3 berarti 8 kali minus 2. Simple ya guys ya. 1 kurang 3 minus 2. Bikin satunya, kurangkan 2-nya, berarti jadi minus 1 lah jari kita. Minus 1. Nah, sekarang kalau min 4 kuadrat, itu kan berarti kalau minus dikuadratkan, berarti hasilnya 16 ya guys ya. Kalau misalnya minus dikuadratkan harusnya positif dong. Nah, mantep. Kalau misalnya kita mikir gini berarti terjebak. Hati-hati guys. Kenapa? Karena akan ada perbedaan antara min 4 kuadrat dengan min 4 kuadrat. Cara bacanya sama. Sama-sama min 4 kuadrat. Cara bacanya sama. Tapi penulisannya berbeda, akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kalau misalnya min 4 kuadratnya ada di dalam kurung, berarti dia jadi min 4 dikali min 4. Min dikali min barulah dia positif, teman-teman. Jadi ini penjelasannya. Kalau misalnya di dalam kurung, berarti dia min 4 dikali min 4. Makanya dia jadi positif. Oke? Nah, kalau yang berikutnya, teman-teman, apa pembedanya dengan yang di atasnya? Kayaknya mirip-mirip aja ya kan? Nah, yang membedakan dengan yang di atasnya, kalau minnya tidak di dalam kurung, maka min dikali 4-nya yang kita kuadratkan. Hanya 4-nya aja. Minusnya tidak ikut. 4 dikali 4. Maka dapatlah hasilnya min kali 4 kali 4 min 16. Lihat teman-teman. Beda penulisan, beda hasilnya. Makanya kalau ditanya di soal kita, nggak ada tanda kurungnya, maka hasilnya min 16. Berarti tinggal min 16 dibagi. Min 16, hasilnya berapa guys? Hasilnya 1. Jawabannya yang mana yang benar? Jawabannya adalah yang C. Gitu. Gimana nih buat teman-teman yang tadi jawab yang B? Apakah sudah bisa? Apakah sudah setuju? Ingat ya, ini tuh bukan yang mengada-ngada. Ini tuh semua ada dasarnya, teman-teman. Nah, itu sayang banget kalau kita capek-capek ke soal susah dong. Capek-capek soal susah, soal kayak gini aja nggak bisa. Karena nanti soal-soal susah, ilmu dasarnya yang sebenarnya dipakai, lebih kepake. Bisa ya guys ya? Nah, semoga bisa, semoga menjawab, semoga membantu. Sekarang apakah boleh kita lanjut? Nah, ada pertanyaan nih, tadi kalau nggak salah aku lihat. Gimana kalau min 4 kuadrat? Ayo, menurut teman-teman gimana? Ingat ya teman-teman, jangan semata-mata aku bilang, oh ada kurungnya, berarti positif. Cara hafalnya kalau bisa jangan kayak gitu. Lebih ke, lebih ke konsepnya aja sih teman-teman. Kalau di sini, yang di dalam kurungnya bukan min 4-nya, melainkan semuanya. Berarti nggak ada bedanya teman-teman. Ini akan tetap min 16. Karena yang kita kerjakan yang di dalam kurungnya. Kalau yang tadi, coba teman-teman lihat yang ini ya. Karena dia min 4 dalam kurung kuadrat, berarti yang di dalam kurungnya kita kuadratkan. Gitu dia guys. Semoga bisa ya. Kalau ini kan kurungnya di dalam, dia nempel ke 4-nya. Gitu dia.